Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu atau berjumpa kembali bersama saya yaitu Bapak Raden Abdul Wahid di materi pembelajaran olahraga Penjaskes kelas 8/6 yaitu atletik nomor lintasan lari. Atletik kompetensi dasar dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, memahami konsep variasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar di dalam berbagai permainan sederhana atau tradisional. Yang kedua, mempraktekkan variasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar di dalam berbagai permainan sederhana atau tradisional. Materi pembelajaran yang akan Pak Wahid sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu variasi gerak spesifik start jongkok yang pertama, yang kedua gerak spesifik memasuki garis finish, dan yang ketiga permainan sederhana dengan atletik. Anakku sekalian yang Pak Wahid banggakan, dalam penjelasan ini nanti Pak Guru hanya akan menjelaskan sesingkat-singkatnya. Tolong nanti kalian perhatikan sehingga pada saat penyampaian materi dari Pak Guru atau Pak Wahid nanti bisa sangat mudah kalian pahami. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian nanti diharapkan mampu memahami konsep variasi gerak spesifik lari, jarak pendek untuk meningkatkan rasa percaya diri, kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain-lain. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mempraktekkan melalui gerak spesifik lari jarak pendek untuk meningkatkan rasa percaya diri, kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain-lain. Baiklah anak-anak sekalian, coba kalian lihat, kalian perhatikan apa yang ada di dalam gambar di materi pembelajaran pertama yaitu variasi gerak spesifik start jongkok. Di situ ada 3 gambar misalnya. Ada peserta didik, coach, beserta asistennya. Karena ini di lingkungan belajar, yaitu sekolah, nanti hanya guru olahraga saja yang akan mendampingi kalian pada saat kegiatan pembelajaran. Kita lihat di gambar pertama atau nomor 1, yaitu dilakukan atau melakukan start berikut lari, yaitu dalam instruksi dari seorang guru. Itu dilakukan dari posisi duduk dengan kedua tangan lurus, sementara kedua tangan itu menyentuh lantai. Nanti begitu ada aba-aba dari guru atau coach atau pelatih, baru secepatnya melakukan lari jarak pendek. Itu di gambar yang pertama. Di gambar kedua, dilakukan dengan posisi push up atau telungkup. Begitu ada aba-aba dari coach atau pelatih atau guru, secepatnya melakukan lari jarak pendek, secepat mungkin larinya. Dan yang ketiga, yaitu dilakukan dengan posisi berdiri, baru melakukan start jongkok
Setelah ada aba-aba dari seorang pelatih, baru melakukan lari secepat mungkin. Mungkin kalian bingung, anakku sekalian, aba-aba itu materi yang pernah dijelaskan di kelas 7. Aba-aba apa yang digunakan untuk lari jarak pendek? Mungkin dari kalian masih ada yang ingat. Yang pertama adalah bersedia, siap, ya, itu aba-aba yang digunakan untuk lari jarak pendek. Lari jarak jauh berbeda juga aba-abanya. Lari sambung juga akan berbeda, ada perbedaannya. Nanti mau sampaikan di materi-materi atau pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya harapkan dari apa yang Wahid jelaskan di variasi gerak spesifik start jongkok ini bisa kalian pahami. Ini hanya merupakan contoh saya, anak sekalian ya. Bisa dilakukan tidak hanya posisi duduk, bisa tidak dilakukan di posisi push up atau telungkup, bisa tidak dilakukan di posisi berdiri. Ini hanya sebagai contoh bagaimana melakukan variasi gerak spesifik start jongkok. Ini hanya sebagai contoh saja, anakku sekalian. Baiklah, kembali atau berlanjut ke materi berikutnya, yaitu gerak spesifik memasuki garis finish. Bagaimana melakukan gerakan finish yang benar? Ini sangat penting, anakku sekalian. Mengapa? Karena di garis finish ini sangat menentukan untuk seorang pelari menjadi juara. Anakku sekalian yang saya banggakan, setiap peserta dalam lari jarak pendek ini mempunyai kekuatan yang tidak jauh berbeda dan kemungkinan hanya akan berselisih detik saja. Untuk itu, garis finish ini sangat menentukan bagi kalian atau bagi atlet untuk menjadi juara. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 gambar ya. Yang pertama itu gerakan waktu akan memasuki garis finish. Tentunya ini dalam posisi lari yang begitu atau yang sangat cepat. Begitu akan memasuki garis finish, lepaskan atau melepaskan gerakan follow through, melepaskan badan ke depan. Mungkin kalian bertanya, ini ada dua atlet yang hampir bersamaan masuk garis finish. Dan memungkinkan juga seorang pelatih, guru atau coach mempunyai teknik yang berbeda pada anak didiknya pada saat akan memasuki garis finish. Dan juga mungkin kalian bertanya, Pak Wahid, ini yang juara yang mana? Iya, yang juara yang mana? Sementara dua orang ini adalah sepertinya sama pada saat masuk garis finish. Itu menjadi tugas kalian nantinya. Kalian tentukan nanti di akhir pembelajaran. Tugas kalian ini nanti ya. Apa? Pemain atau atlet yang sebelah kanan atau atlet yang sebelah kiri yang pertama masuk finish. Mudah. Sekalian aku sekalian nanti ya, tugasnya hanya satu. Dari gerak spesifik memasuki garis finish ini, siapa juaranya? Pemain sebelah kiri atau atlet sebelah kanan? Kalian lihat, perhatikan semua nanti dari pertama kakinya, kepalanya, atau anggota badan yang lainnya yang pertama kali menyentuh garis finish. Baiklah, berlanjut ke lanjut ke permainan atau ke materi berikutnya, yaitu permainan sederhana dengan atletik. Anakku sekalian, pada permainan sederhana dengan atletik ini
banyak sekali bentuk-bentuk latihan yang digunakan tentunya untuk mendukung atau menunjang kecepatan lari jarak pendek yang sebenarnya. Di dalam gambar itu ada dua gambaran sekalian, gambar yang atas juga gambar yang di bawah. Di dalam gambar atas itu ada seorang atlet begitu sangat tinggi, menarik pahanya ke atas, dan dilakukan secara berulang-ulang. Kalau Pak Wahid lihat di dalam gambar itu adalah seorang atlet atau siswa sedang melakukan lari kijang atau lari rusa. Banyak sekali macamnya anakku sekaliannya untuk melakukan latihan-latihan atletik, terutama nomor lintasan lari. Bisa dilakukan dengan lari kijang, bisa dilakukan dengan lari hopping, bisa dilakukan dengan lari sliding, lari skipping. Intinya latihan-latihan tersebut melatih kekuatan otot kaki. Ini dalam gambar siswa atau atlet sedang melakukan lari rusa atau lari kijang. Bagaimana caranya melakukan lari kijang? Ini seperti lari biasa. Take off kaki kanan, mendarat kaki kiri. Take off kaki kiri, mendarat kaki kanan. Dan seterusnya, sama seperti lari biasa. Apa bedanya? Perbedaannya adalah kalau di dalam video ini nanti akan terlihat jelas Anda sekalian. Perbedaannya yaitu lebar atau ketinggian yang dicapai itu perbedaannya dengan lari biasa. Ini pahanya diangkat setinggi mungkin. Juga nanti jauhnya lari atau pelangkah kaki itu sangat jauh atau menghasilkan kekuatan yang maksimal dari setiap pelari. Intinya ini mendarat atau take off kaki kanan, mendarat kaki kiri. Take off kaki kiri, mendarat kaki kanan. Sama dengan lari biasa. Oke, ulangi lagi. Bentuk latihan ini bisa dilakukan dengan bermacam-macam model latihan. Bisa hopping, bisa sliding, bisa skipping, dan lain-lainnya. Intinya yaitu terkait dengan latihan kekuatan otot kaki sehingga mendukung dengan gambar yang di bawah. Ini gambar di bawah, atlet sedang melakukan gerak lari yang sebenarnya, tentunya dengan kecepatan yang maksimal. Di akhir pembelajaran, tidak lupa Pak Wahid mengingatkan kembali, yaitu tetap atau di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, tetap kalian perhatikan protokol kesehatan pada saat kalian bermain atau pada saat kalian di mana saja. Tetap gunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan Pak Wahid minta untuk sebisa mungkin hindari kerumunan. Itu saja mungkin yang bisa Pak Wahid sampaikan anak sekalian. Di akhir pembelajaran juga ini, kembali Pak Wahid mengingatkan tugas, yaitu kalian buka nanti di gerak spesifik memasuki finish, yang seperti Wahid sebutkan tadi, antara dua atlet yang masuk ke finish tersebut, atlet sebelah kanan atau atlet sebelah kiri yang pertama kali memasuki garis finish, atau siapa juaranya, pemain atau atlet kanan atau atlet kiri. Sangat mudah sekali anak sekalian tugasnya. Kalian tinggal kembali
ke replay atau kembali ke gambar atau materi di gerak spesifik memasuki garis finish tadi, kalian perhatikan dengan betul. Pak Wahid yakin kalau kalian perhatikan dengan seksama, dengan betul, bahkan di dalam gambar dua atlet itu sudah ada petunjuknya siapa atau atlet yang mana yang juara. Mungkin itu saja yang bisa Pak Wahid sampaikan anakku sekalian. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan tadi bisa kalian pahami, bermanfaat untuk kalian. Itu saja anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.